akan bahas materi mengenai dimensi 3, yaitu sudut dalam bangun ruang. Nah, tujuannya adalah kita diharapkan mampu menentukan besar sudut antara garis dan bidang dan dalam ruang dimensi 3. Kemudian kita diharapkan mampu menjelaskan cara menghitung besar sudut antara garis dan bidang dalam ruang dimensi 3. Itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, sebelum kita mulai, kita akan review ulang dulu materi sebelumnya ya. Materi sebelumnya kita bahas mengenai kedudukan titik terhadap garis, kemudian kedudukan garis terhadap garis, kemudian ada kedudukan garis terhadap bidang, kedudukan bidang terhadap bidang, kemudian jarak titik terhadap garis, dan jarak titik terhadap bidang. Itu semua kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, langkah-langkah pada proses pembelajaran kali ini, kita pertama harus bisa menemukan proyeksi garis pada bidang, kemudian mencari sudut yang dibentuk oleh garis dan bidang, menentukan besar sudut, mengerjakan soal dan mendiskusikan soal, serta mengerjakan soal individu yang nanti akan kita berikan di akhir. Nah, pertama kita akan bahas apa itu proyeksi. Kita lihat ilustrasi gambar di sini. Ada garis D, di mana garis D terbentuk dari dua titik, yaitu A dan B. Titik A itu kita jatuhkan atau tarik garis lurus ke sebuah bidang yang nanti akan menghasilkan titik A aksen. Begitu pula B. B kita jatuhkan tegak lurus dan hasilnya ada B aksen. Nah, dari A aksen dan B aksen itu kita dapat satu garis, di mana garis tersebut merupakan proyeksi dari garis D. Itu kita namakan proyeksi ortogonal. Nah, berarti proyeksi itu apa? Proyeksi adalah pemetaan suatu daerah secara tegak lurus terhadap daerah lainnya. Nah, itu adalah proyeksi. Nah, pada sudut antara garis dan bidang, kedudukan antara garis dan bidang dalam ruang kemungkinannya adalah yang pertama garisnya terletak pada bidang, kemudian garisnya sejajar dengan bidang, dan garis memotong atau menembus bidang. Setelah itu kita akan bahas mengenai sudut. Nah, sudut itu apa? Sudut adalah suatu daerah yang dibentuk oleh dua buah ruas garis yang titik pangkalnya sama. Nah, di sini kalian udah tahu kan berarti garis, misalkan ada sudut A. Sudut A itu dibentuk dari dua garis, misal dari garis AE dan garis AB. Itu sudut. Nah, pada sudut pada bangun ruang dibagi menjadi sudut antara dua garis, sudut yang dibentuk antara garis dan bidang, dan kemudian ada sudut yang dibentuk antara dua buah bidang. Nah, kita akan bahas di sini. Yang pertama ada sudut antara dua garis. Bagaimana sudut dibentuk dari dua buah garis? Sudut antara dua garis adalah sudut lancip atau siku-siku antara kedua garis tersebut. Dengan demikian, maka sudut antara dua garis bersilangan adalah sudut lancip dan siku-siku yang terbentuk oleh kedua garis bersilangan. Kita lihat ilustrasi gambar di sini, ada garis di sini, A aksen, kemudian ada garis B. Dari garis A aksen dan B, itu kita dapat satu sudut. Sudutnya itu berarti sudut alfa. Nah, itu berarti sudut yang dibentuk oleh dua buah garis. Begitu pula di sini ada sudut. Kita lanjutkan ilustrasi pada kehidupan sehari-hari. Sudut antara dua garis. Misal, suatu tim pramuka membentuk tiang bendera dari 3 tongkat dan tali pandu. Tiang bendera tersebut disambungkan dan diikat menjadi sebuah tiang. Tiang tersebut berdiri tegak dengan bantuan tali yang diikatkan pada tongkat dan ditarik dengan kuat ke pasak yang sudah ditancapkan ke tanah 3 arah.
Kita lihat ilustrasi gambarnya. Di sini ada tiang bendera. Nah, di sini ada tali. Kita ilustrasikan kembali dengan lebih sederhana. Lihat sudut yang dibentuk oleh dua garis. Ada di sini garis TB. Garis TB itu merupakan tiang bendera. Garis TA itu merupakan tali pandu. TA dan TC itu garis pandu. Kemudian ada TA dan TB. Itu membentuk suatu sudut alfa dan TB dengan TC itu membentuk suatu sudut beta. Nah, ini adalah sudut yang dibentuk antara dua garis. Paham ya? Kita lanjutkan. Bagaimana ilustrasinya? Dibangun ruang dimensi 3. Nah, di sini kita akan bahas. Dari kubus ABCDFGH, tentukan di mana letak sudut yang terbentuk. Letak ya, di sini kata kuncinya. Di mana letak sudut yang terbentuk antara AB dengan AD. Kita akan tentukan letak sudutnya. Letak sudut AB. AB itu berada di mana? AB di sini ya, garis AB. Nah, ini garis AB kemudian dengan AD. Nah, berarti sudut yang terbentuk antara pertemuan AB dan AD adalah di sini. Di titik A. Berarti sudutnya itu ada sudut DAB. Ingat ya penulisan sudut ya. Sudut DAB atau BAD itu boleh. Ada di sebelah sini. Kemudian ada di manakah letak sudut AG dengan AB? Ketika ganti warna supaya lebih kelihatan. Ada AG, mana AG? Nah, AG di sini. AG merupakan diagonal ruang dimensi 3. Kemudian AB. AB adalah garis yang tadi. Mudah-mudahan kelihatan ya. Tadi kita kasih nama dulu deh. Ini ya sudut alfa. Nah, yang AG dan AB itu sudut apa? Kita kasih nama di sini. Sudut beta. Agak sedikit berdekatan ya sudutnya karena dibentuk dari dua sudut yang sama, dua garis yang sama yaitu garis AB. Kemudian ada BD dan EF. Mana BD? BD. Ini ya. BD dan EF. Ini EF. Nah, kalau kalian bingung, oh ini nggak ada titik temunya, Bu. Kita pindahkan, kita proyeksikan titik BD, titik garis BD atau garis DB ke sini. Ini seolah akan sama dengan HF. Nah, berarti sudutnya ada di sini, di sudut F. Ini misalkan theta. Ya, di sini ada sudut alfa, di sini beta, di sini ada sudut theta. Nah, itu menentukan letak sudutnya berada di sebelah